Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi di Newsline Plus bersama saya Dewi Kumala. Pemirsa, terkait mengenai karhutla atau kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman yang seringkali terjadi di Indonesia, di mana beragam hal telah dilakukan dan antisipasi ini memang dilakukan setiap tahunnya. Tentu saja pemerintah pusat pun saat ini gencar dan sangat agresif sekali untuk mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan, di mana salah satunya adalah membentuk satuan tugas khusus untuk menindak secara tegas para pelaku yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di lapangan. Dan tidak hanya itu, para pihak juga bertanggung jawab. Salah satunya adalah Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri. Dan sudah bersama dengan saya pada siang hari ini di studio Metro TV, narasumber kita yang pertama adalah penyidik Madya 3, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sudah hadir Kombes Pol Ade Haryanto. Selamat siang. Selamat Kombes siang, Pol Ade. Selamat siang. Sehat Salam selalu. Sehat. Oke, sehat selalu tentu saja Sehat selalu, ya. Dan juga dari sisi penegak hukum sudah hadir, dan di sisi pemerintah atau regulator sudah hadir di sini Bapak Supartono. Beliau adalah Kasubdit Penyidik Perambah Hutan KLHK. Selamat siang Bapak Supartono. Apa kabar? Selamat siang Mbak. Baik, alhamdulillah. Salam sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, saya ke Kombes Pol Ade terlebih dahulu. Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat luas sebenarnya apa tugas utama dari Ditipter Bareskrim Polri ini, Pak? Ditipter Bareskrim Polri merupakan satuan yang langsung di bawah Kabareskrim. Selama ini mungkin masyarakat lebih tahu kepada Direktorat Narkoba, kemudian Eksus, Pitsus, tetapi sebenarnya ada direktorat lain, yaitu Direktorat Tindak Pidana Tertentu, yang tugasnya adalah melakukan penegakan hukum di bidang sumber daya alam seperti illegal mining, kemudian illegal fishing, perambahan hutan dan sebagainya, dan tentunya termasuk kebakaran hutan dan lahan. Oke, jadi terkait mengenai isu kebakaran hutan dan lahan nih Pak, seperti apa keseriusan dari pemerintah dan juga khususnya mungkin Polri beserta jajaran untuk mengantisipasi terhadap karhutla ini Pak dari sisi jajaran Bapak? Iya, kalau kita bicara keseriusan pemerintah sangat serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini. Bapak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2020 yang secara spesifik sudah memberikan jabaran tugas kepada kementerian dan lembaga. Ada 26 kementerian yang diberikan jabarannya, termasuk pemerintah daerah dan tentunya kepada TNI dan Polri untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan karhutla ini. Selain itu di sisi Polri sendiri, ada 7 program prioritas Kapolri. Salah satunya adalah di program pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, kita singkat Harkamtipmas, itu dicantumkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu prioritas Kapolri. Oke, ya. Oke. Dan kalau dari sisi regulator atau pembuat regulasi di sini Pak, seperti apa nih Pak tugas utama dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dari KLHK ini Pak? Baik Mbak, jadi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di bawahnya ada Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Jadi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana itu ada 4 direktorat. Nah, salah satunya adalah Direktorat Penegakan Hukum Pidana, yang mana tugas dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah melakukan penegakan hukum pidana, terutama kasus-kasus kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, terus illegal logging, terus kemudian keanekaragaman hayati. Selain itu juga kita melakukan tugas tentang pengamanan barang bukti dan melakukan kegiatan penegakan hukum secara terpadu. Itu menjadi tugas kita. Oke, kalau melihat kasus-kasus karhutla yang terjadi di lapangan ini Pak, ini kan sepertinya seperti repetisi ya Pak ya. Seperti apa juga sejauh mana langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan dan mungkin nanti perbaikan ke depan Pak? Ya, jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh penegakan hukum pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dalam hal ini Direktorat Penegakan Hukum Pidana, yang pertama memang dalam melakukan tindakan kita melakukan penegakan hukum dengan multi instrumen. Oke, multi instrumen ya Pak ya? Multi instrumen. Jadi di Direktorat Jenderal Gakum itu seperti sampaikan tadi ada 3 direktorat yang menangani tentang penegakan hukum. Yang pertama sanksi administrasi, Direktorat PPSA. Terus yang kedua ada masalah penegakan hukum pidana, dan yang ketiga masalah penyelesaian sengketa.
Nah, jadi ada sanksi administrasi, terus kemudian ada denda perdata, terus kemudian penegakan hukum pidana. Itu menjadi instrumen penegakan hukum kita. Selain itu juga kita melakukan kerjasama dengan para ahli, Mbak, karena teman-teman Barreskrim mungkin harus ngerasakan. bersinergi ya, Pak ya? Ya, bersinergi juga dengan para ahli. Terus kemudian kita juga punya Center of Intelligence, teknologi yang kita gunakan untuk melakukan melacak terhadap pelaku-pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup, terutama kebakaran hutan. Seperti apa sih Pak tantangan di lapangan, Pak, yang mungkin tidak seideal yang direncanakan mungkin? Ya, yang pertama memang permasalahan di lapangan yang paling sangat terasa, mungkin Barreskrim juga merasakan hal yang sama, tempat yang lokasi terjadinya kebakaran yang sangat jauh, yang tidak mungkin kita jangkau dengan kendaraan, bahkan mungkin tidak bisa dengan jalan kaki. Nah, untuk itu perlu sinergi, disitulah yang perlu sinergi. Masyarakat sebagai orang terdekat dengan tempat kebakaran, terus kemudian TNI Polri, kami selaku petugas penegakan hukum, Manggala Agni selaku dan teman-teman TNI Polri di lapangan, itu perlu sinergi, termasuk pemerintah daerah dan pusat. Itu. Kalau ini dari sisi KLHK, Pak, kalau dari sisi jajaran kepolisian sendiri seperti apa nih Pak? Tantangan mungkin yang tidak seideal yang direncanakan, Pak? Memang betul, jadi seperti disampaikan tadi bahwa kita tahu bahwa lahan yang perlu diprotek dari kebakaran itu sangat besar, open access. Untuk itu makanya Polri membentuk salah satu aplikasi-aplikasi digital. Kita tahu bahwa aplikasi digital ini sangat membantu kita, memudahkan kita dalam kegiatan tugas-tugas kita. Melalui aplikasi digital ini terdeteksi secara dini lokasi kebakaran, kemudian bisa menghubungi secara cepat petugas di lapangan sehingga kegiatan-kegiatan pemadaman sampai proses penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi ada 6 Polda, yaitu Polda, kalau di Sumatera itu ada 3 Polda yang rawan, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Riau, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat. Mereka sudah punya aplikasi yang secara spesifik bisa membantu mereka dalam penanganan kahubunlah secara dini. Respon masyarakat sendiri seperti apa Pak? Dengan beberapa aplikasi yang mungkin dari Kementerian juga sudah membuat, Polri juga sudah membuat, seperti apa nih Pak? Kalau respon masyarakat saya pikir positif sekali ya, karena bagaimanapun efek Kahutla ini sangat buruk kepada masyarakat, bisa aspek kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita bicara lebih luas lagi, kebakaran hutan dan lahan ini juga bisa berpengaruh kepada kredibilitas pemerintah di dunia internasional. Nanti perbincangan akan segera kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan mengenai kebakaran hutan dan lahan, seperti apa sanksinya dan juga seperti apa penegakan hukumnya masih akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Newsline Plus. Ya, kembali lagi di Newsline Plus dan juga masih memperbincangkan mengenai seperti apa ancaman dan juga penegakan hukum dari kebakaran hutan dan lahan. Saya akan ke Kombes Pol Ade terlebih dahulu. Upaya apa, Kombes Pol, yang mungkin sudah dilakukan dari Polri tentu saja dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini? Kita paham bahwa karhutla ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri saja. Mau seperti apapun upaya yang dilakukan Polri tanpa ada sinergi itu hampir mustahil untuk dilakukan upaya penanggulangan. Untuk itu upaya yang kita lakukan pertama adalah kita membangun sinergi yang positif di antara stakeholder, baik itu dengan TNI, kemudian juga dengan Polri, BPBD, masyarakat, kemudian juga yang paling penting pelaku usaha juga, termasuk masyarakat. Kita dorong untuk membentuk satu sinergi yang dinamis sehingga kita bisa secara bersama-sama melakukan penanggulangan Kahutla. Kemudian yang kedua, Pak Kapolri bersama Pak Menteri KLHK juga sudah tanda tangan maklumat bersama tentang penanggulangan Kahutla ini yang kita sosialisasikan secara masif kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas, Babinsa, juga Manggala Agni ya, ada patroli bersama kita. Sehingga diharapkan dengan pola ini masyarakat betul-betul disadarkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar itu bukan hal yang positif dan betul-betul bisa mengganggu masyarakat baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian upaya kita yang lain adalah tentunya dengan aplikasi tadi saya bilang. Aplikasi kalau di Sumatera Selatan itu ada namanya Lancang Kuning. Karena ini mengikuti letak geografis dari yang bersangkutan ya Pak ya? Nama daerahnya. Lancang Kuning untuk Polda Riau dan Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Tengah Hanyaken Musuh namanya. Itu dari bahasa Sanskerta. Kemudian Polda Kalimantan Selatan dengan aplikasi Bekantan, kemudian Kalimantan Barat dengan aplikasi Bongkar, aplikasi Asap Digital, yang khusus Polda Jambi.
Polda Jambi dengan aplikasi Asap Digital, mereka itu kerjasama dengan tower BTS Telkomsel. Jadi dengan tower Telkomsel yang ada di radius yang jauh di lahan yang gampang terbakar, itu ditaruh CCTV di situ sehingga bisa memonitor wilayah-wilayah yang lahan terbakar. Kemudian upaya lain tentunya kita membuat posko monitoring di tingkat Mabes Polri, sehingga sampai ke jajaran Ditreskrimsus wilayah, sehingga apapun dinamika yang terjadi di wilayah itu bisa kita lakukan monitor, kita evaluasi bagaimana perbaikannya ke depan. Jadi memang dari masing-masing stakeholder dilibatkan dan juga sinergi dari masing-masing mungkin kelebihan dari masing-masing stakeholder ini bisa memberikan solusi. Kalau dari sisi penegakan hukum seperti apa, Pak? Nah, untuk penegakan hukum ini juga menjadi perhatian khusus. Bapak Presiden juga menegaskan bahwa lakukan penegakan hukum secara konsisten, secara tegas dan konsisten terhadap para pelaku ini. Dalam Impres 3 2020 itu secara diberikan jabaran tugas, salah satunya ke Kejaksaan Agung misalnya, agar Kejaksaan Agung memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku, membuat rentut yang maksimal, di situ disebutkan. Nah ini sehingga dalam penegakan hukum ini kita betul-betul harapkan ada efek jera yang kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa instrumen penegakan hukum itu salah satu instrumen yang bisa menimbulkan keteraturan di masyarakat. Kemudian di samping membuat Satgas ini, kita memberikan asistensi kepada wilayah terhadap penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah. Dan kita patut beri apresiasi kepada terutama 6 Polda yang rawan itu, penyelesaian perkara di 2019 itu 93%, itu sangat tinggi. Rata-rata penyelesaian kasus-kasus itu kan 60% sudah sangat baik, ini bisa 93%. Dan di tahun 2020, 2019, kita menangani 387 kasus. Itu terdiri 365 perorangan, 22 korporasi. Jadi bukan hanya perorangan aja, tapi korporasi yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu kita lakukan proses secara hukum. Kemudian di tahun 2020 itu ada 129 kasus yang kita proses. 127 perorangan dan 2 korporasi. Ini penyelesaian sudah 60%, mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan itu kita melakukan supervisi asistensi. Kita harapkan di 2019 itu bisa 100% clear and clean untuk penyelesaiannya. Nah tadi menarik sekali Pak, ada beberapa poin yang bisa saya tangkap. Pertama adalah memberikan efek jera, kemudian kedua adalah daerah-daerah yang menjadi titik rawan dari kebakaran hutan dan lahan, dan kemudian ketiga mengenai korporasi yang memang diduga sengaja melakukan tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan. Ini seberapa jauh nih keseriusan dari penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Jadi gini Mbak, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, jadi memang pemilik perusahaan atau pemilik usaha itu bertanggung jawab terhadap daerah-daerah yang menjadi kewajiban mereka, daerah-daerah rawan menjadi kejauhan mereka. Nah, dari situ kita dari KLHK selalu intens melakukan pengawasan, baik itu melalui petugas kita di lapangan, namanya ada pengawas lingkungan hidup lapangan maupun SPOS dan Polhut. Di samping itu juga kementerian selalu membuka kepada masyarakat untuk selalu melaporkan, dan ini disambut baik oleh masyarakat sehingga kita membuka yang namanya website menlhk.go.id, terus kemudian ada juga pengaduan adu.lhk@gmail.com, dan termasuk juga ada WhatsApp pengaduan 0811 1043 994. Nah ini menjadi pintu masuk kita untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kebakaran hutan di lahan. Nah dari laporan-laporan itu kita intens untuk melakukan verifikasi ke lapangan yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan. Ada yang seperti tadi, ada PPNS, ada pengawas, dan ada juga Polhut dan SPOS. Oke, jadi memang ada banyak sekali pendekatan-pendekatan hukum yang memang diharapkan bisa memberikan efek jera ya Pak ya. Persis, Oke, Pak, terkait mengenai sinergi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, seberapa jauh nih Pak upaya sinergitas yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak? Ya, jadi gini, dalam upaya penanganan terhadap karhutla, kita bersama elemen-elemen yang ada itu ada paling tidak ada 3, itu masyarakat, pelaku usaha, terus kemudian pemerintah. Pemerintah itu ada TNI Polri, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu memang harus bersinergi. Ya kan, di samping itu kami secara nyata sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dengan para pelaku usaha
bersama Baris Krim Polri tadi disampaikan oleh Pak Ade bahwa kita melakukan sosialisasi dengan menyampaikan maklumat bersama antara Menteri dan Kapolri. Dan itu sudah beberapa tempat kita lakukan, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan juga mengarah ke provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu. Oke, nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, perbincangan mengenai sanksi dan juga penegakan hukum dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan masih akan segera kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Newsline Plus dan juga masih memperbincangkan mengenai penegakan hukum dari kebakaran hutan dan lahan. Saya ke Brigjen Pol Ade terlebih dahulu, betul. Sejauh mana nih kalau kita lihat kan biasanya setiap pekerjaan ini ada KPI-nya. Sejauh mana keberhasilan dari Polri dalam melakukan seperti mitigasi dari Karhutla ini? Penanganan Karhutla 2020, saya katakan bahwa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di tahun 2020 kita sudah memiliki, katakan di Polri itu sudah memiliki infrastruktur yang lebih baik ya. Kemudian mungkin kalau boleh saya lihat bahwa kesadaran masyarakat juga sudah dengan bertahun-tahun upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait dengan penyadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan ini. Mungkin sudah ada kesadaran masyarakat, termasuk korporasi. Walaupun ada yang menjadi catatan, dalam catatan penegakan hukum kita ada beberapa perusahaan, saya tidak sebut di provinsi mana, tetapi setiap tahun dia jadi tersangka terus. Oke, seperti repetisi berulang-ulang ya? Dan ini saya pikir harus ada terobosan. Memang kita juga berharap banyak dari partner saya ini, rekan kerja saya. Mungkin ada hal lain dalam penegakan hukum di di lingkungan hidup kan bisa dilakukan tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan. Betul. Itu juga biasa ditakuti juga oleh pengusaha. Daripada mungkin kalau pidana, pendekatan pidana korporasi itu mungkin bagi dia mungkin tidak terlalu ini. Oke. Demikian. Oke. Bapak ini mungkin menanggapi dari adanya mungkin korporasi yang seringkali bandel nih Pak, berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Ini apa mungkin efek jerah Pak? Ya, jadi memang kadang-kadang pidana itu kata orang menimbulkan efek jerah. Tapi ternyata tidak semua pidana itu membuat efek jerah. Jadi ada perlu instrumen lain yang kita gunakan biar mereka jerak gitu ya, Pak Dia. Yeah. Jadi di instrumen KLHK itu ada tiga instrumen dalam penegakan hukum. Yang pertama kita ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu terdiri dari teguran lisan kepada korporasi, terus kemudian paksaan pemerintah. Bahkan bisa ada pembekuan sampai ke pencabutan izin. Oke. Itu sanksi administrasi. Dan ada juga namanya instrumen gugatan perdata. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, yang gugatan perdata yang paling ditakuti oleh para pengusaha, karena gugatan perdata ini sifatnya mengembalikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Nah di samping itu kita juga dalam instrumen Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kita punya pasal 119, ya kan, pasal 19 itu ada pidana tambahan. Okay. Jadi kita sudah melakukan itu. Pidana tambahan itu terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, terus kemudian penutupan seluruh dan sebagian tempat usaha, terus perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang di kelalaian, terus terakhir menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Oke. Nah itu yang kita lakukan dan saat ini sudah ada yang berproses sampai eksekusi. Oke, apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar dari sisi pencegahan sampai juga penegakan hukum dari Karhutla ini Pak? Jadi memang kami merasa dalam upaya penegakan hukum sebenarnya kita bisa berjalan sinergi dengan teman-teman Bareskrim, terus kita didukung oleh pemerintah daerah, TNI Polri. Jadi memang pembuktian juga kita sudah banyak merangkul para ahli. Ya memang salah satu kendala kita memang sedikit sekali ahli yang mau bersaksi pada saat kita melakukan penegakan hukum. Jadi memang upaya-upaya gitu kita untuk mengurangi kendala-kendala dan tantangan-tantangan di lapangan. Di samping itu memang butuh waktu dalam hal penegakan hukum Karhutla ini. Butuh waktu effort yang lebih. Kalau dari sisi KPI atau mungkin mengukur tingkat keberhasilan ini sudah sejauh mana nih Pak?
Nah, jadi di KLHK sendiri, Gakum ini kan berdiri semenjak 2015, Mbak. Gakum KLHK ini berdiri pada saat penggabungan antara LH dan Kehutanan. Nah, kami selama penggabungan itu telah melakukan tindak pidana karhutlah 431 surat peringatan. Terus kemudian 538 sanksi administrasi dan menggugat perdata 19 perusahaan. Terus kemudian 12 perusahaan sudah terkena 3,05 triliun. Kena denda, terus sedangkan ada 6 kasus, yang P21 3 kasus sudah inkrah. Itu. Nah, sementara tahun 2019-2020 kita sudah memberikan 361 sanksi administrasi. Jadi cukup signifikan ya Pak ya keberhasilannya. Tapi untuk 2019 ada satu yang menarik Pak Adi. Jadi di mana Gubernur Kalimantan Barat 25 dan 361 itu mereka yang ngeluarin baru pertama kali oleh Gubernur Kalimantan Barat. Di 2019. 2019. Bapak, terakhir nih Pak, apa himbauan dari kepolisian mungkin untuk masyarakat luas dan juga untuk masing-masing pemangku kepentingan di sini agar yuk kita sama-sama untuk melakukan pencegahan dari karhutla ini Pak? Ya, kepada masyarakat tentunya kita berharap banyak bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu 99% itu disebabkan oleh faktor manusia. Berbeda dengan di negara lain seperti di Amerika, Kanada, itu bergesekan daun itu bisa jadi api kalau di sana. Kalau kita tidak, pasti faktor manusia. Nah, untuk itu kami betul-betul menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian mari kita jaga hutan kita. Hutan kita itu kan titipan. Titipan kita kepada generasi yang akan datang, ya kan? 20 warisan tahun. Ya Pak ya? Iya, warisan dong. Kalau kita yang sekarang ngancurin, anak-anak kita bagaimana, ya kan? Kemudian kepada korporasi tentunya juga kepada pelaku usaha khususnya. Kita paham bahwa pelaku usaha ini biasa kalau di dalam konsensi perusahaannya mereka melakukan manajemen karhutla dengan baik. Tetapi cobalah CSR-nya diarahkan di luar konsensi. Karena toh kalau terbakar di luar juga akan ke dalam perusahaannya juga. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran korporasi juga untuk peduli juga di luar perusahaan. Jadi suatu area perusahaan kadang-kadang di luarnya kebakar dia tidak peduli. Nah, ini sangat tidak baik. Kemudian juga kita berharap kalau tidak salah ada Permen KLHK ini yang mengatur tentang luasan berapa di perusahaan itu. Mereka harus melengkapi instrumen apa, menara apinya berapa, pemadam kebakaran itu agar dipenuhi. Supaya kalau terjadi kebakaran mereka mampu untuk melakukan penanganan. Demikian. Kalau dari KLHK sendiri Bapak? Baik, jadi kami merasa bahwa untuk pencegahan dan pengendalian karhutla ini tidak bisa lepas dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah. Untuk itu kami menghimbau bahwa mulailah kita menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri. Diri sendiri ke lingkungan, terus kemudian kita kembangkan terus. Nah, karena apa? Dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan terjaga, kita akan diberikan oleh lingkungan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau kita merusak lingkungan, lingkungan pun akan memberikan sesuatu yang jelek terhadap kita. Jadi mari kita jaga lingkungan mulai dari diri kita sendiri sampai terus ke lingkungan dan yang lebih besar-besar lagi. Sehingga insya Allah kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan kita akan terbebas dari bencana alam dan kerusakan lingkungan. Dan lagi-lagi mengenai pencegahan dan juga mitigasi risiko ini lebih penting ya, daripada sudah kejadian, mendingan kita mitigasi dari awal. Baik, sekali lagi terima kasih atas perbincangannya penyidik Madya 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Kombes Pol Ade Haryanto sudah hadir di studio Metro TV, dan juga Bapak Supartono, Kasubdit Penyidikan dan Penambahan Hutan dari KLHK. Dan pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita di Newsline Plus. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya akan hadir Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri, sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.